Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Uda Nazar yang pada hari ini Uda Nazar sebenarnya nggak ingin bikin konten bercanda ya. Ya sih sebenarnya udah nggak ada rencana untuk konten sih hari ini karena udah hari ini tuh rencana mau bongkar atau memperbaiki power steering di Kijang Rangga. Kebetulan itu hal yang sangat simpel sekali dan mungkin yang nggak perlu dibikin konten gitu kan, cuma buka 3 baut selesai gitu kan. Nah cuma udah tiba-tiba mendapatkan sebuah inspirasi. Nah mungkin inspirasi ini nanti berguna, bermanfaat bagi teman-teman yang memang awam mengenai kendaraan khususnya mobil itu ya. Mungkin teman-teman yang baru punya mobil atau baru mengerti hal-hal otomotif. Bagi teman-teman yang seperti ini itu bisa mengikuti tips Uda pada hari ini, di mana hari ini Uda akan memberikan informasi mengenai 4 hal yang menyebabkan power steering kita menjadi berat. Kenapa? Karena awal mulanya Kijang Uda ini udah lagi jalan, itu tiba-tiba steeringnya itu berat ya. Dia ketika udah mau belok itu dia nggak bisa, pokoknya berat gitu. Nah jadi udah beritahukan hal-hal simpel kepada teman-teman, terutama driver ya, atau sopir ataupun pemilik kendaraannya, bukan untuk mekanik. Kalau untuk mekanik ya mungkin ini ya sangat simpel sekali gitu kan. Cuma ini untuk teman-teman yang pengendara ya, yang mempunyai mobil yang awam. Khususnya bagi teman-teman yang masih memiliki mobil dengan sistem power steering yang konvensional ya, dimana sistem steering konvensional ini masih menggunakan power steering yang menggunakan pompa steering ya. Nah, sebagaimana kita tahu, mobil-mobil keluaran terbaru itu tidak menggunakan power steering lagi, jadi dia menggunakan motor steering yang dikendalikan oleh sistem elektronik. Bagi teman-teman yang masih memiliki mobil konvensional, udah ada sedikit tips kira-kira kalau terjadi steering itu berat, apa yang harus kita cek dan bagaimana kita menanggulanginya, dimana ini adalah hal yang sangat simpel sekali ya, karena udah membahasnya ini khusus bagi pengguna mobil, bukan bagi mekanik. Kalau bagi mekanik itu sudah jelas dia paham ya, jadi udah nggak perlu lagi kasih tahu karena memang ini hal yang sangat simpel sekali. Nah ini khusus untuk teman-teman yang mungkin sangat awam ketika memiliki mobil, tetapi tiba-tiba terjadi kejadian power steering teman-teman itu berat dan bengkel mungkin agak jauh. Jadi ada 4 hal yang sederhana dan simpel bagaimana kita mengecek steering itu ketika steering terjadi berat, dan ini bisa dilakukan oleh semua pengguna, baik itu laki-laki, perempuan, ataupun ya mahasiswa yang mungkin sudah memiliki mobil. Hal pertama yang menyebabkan power steering berat itu adalah tekanan dari ban, dimana tekanan ban itu kan sudah standar ya, tergantung mobil teman-teman itu bisa dilihat di bagian pintu sebelah kanan itu kan, misalnya ada 28 PSI, ada 35 PSI, dan itu juga tergantung dari jenis bannya itu. Nah jenis bannya itu minimal pressure-nya berapa, maksimal pressure-nya berapa, itu kan sudah jelaskan di konten Uda mengenai ban mobil ya. Teman-teman bisa cari di playlist, kalau nggak ada nanti Uda kasih deskripsinya serba-serbi mengenai ban mobil. Nah jika teman-teman menemukan pressure dari ban ini itu terlalu rendah, itu bisa menyebabkan steering teman-teman itu menjadi berat karena traksinya semakin besar dengan lebar bannya itu terlalu nempel dengan lintasan. Nah caranya sangat simpel sekali ya, kita hanya dengan mengisi atau menambah pressure dari ban tersebut. Namun demikian teman-teman harus juga mengecek secara lanjut ke bengkel-bengkel terdekat kenapa ban anginnya itu berkurang ya, apakah dia bocor ataupun ada kendala-kendala lain. Hal kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah mengecek power steering fluid atau minyak power steering yang ada di pompa steering bagian atas. Nah itu juga sudah pernah informasikan bagaimana cara mengeceknya di P2H pada mobil ya, bisa teman-teman itu cek di playlist atau nanti kasih videonya, link videonya di deskripsi ya, itu sangat simpel sekali ya, ada 2 video. Nah jika teman-teman menemukan
cairan atau minyak power steering itu di bawah level, teman-teman bisa menambahnya. Itu sangat simpel sekali ya, tinggal kita beli power steering fluid terus kita tambah. Nah, untuk kedepannya atau untuk kelanjutannya, teman-teman bisa pergi ke bengkel untuk mengecek lebih lanjut apakah yang menyebabkan minyak power steering itu berkurang. Bisa jadi ada kebocoran ataupun lain-lain hal dan sebagainya. Kebocoran ini bisa di power steeringnya ataupun bisa di hose ataupun selang ataupun line dari minyak tersebut. Nah, kalau ini berkurang, itu power steering teman-teman itu juga akan menjadi berat. Dan udah informasikan sedikit, jika terlalu berlebihan ataupun terlalu penuh juga bisa menyebabkan power steering teman-teman itu menjadi berat. Nah, hal kasus ini udah temukan di salah satu mobil EPV ya. Jadi kebetulan kemarin itu temen udah itu bilang kok steeringnya berat, setelah dicek segala macamnya dicek itu normal, pas ditemukan power steering fluidnya itu atau minyak power steeringnya itu penuh. Jadi benar-benar dia satu tabungnya itu penuh. Nah, ketika kita kurangi dengan levelnya, itu power steering menjadi kembali normal. Hal yang ketiga yang bisa teman-teman cek adalah belting dari pompa power steering. Nah, belting ini biasanya kalau mobil Kijang ini gampang aja ya, di depan dia itu kita lihat apakah itu kendor ataupun jangan-jangan sudah putus, karena banyak kita temui tiba-tiba lagi jalan kok steeringnya berat. Ternyata pas kita cek ke mesinnya, beltingnya ini sudah putus. Nah, ini makanya teman-teman ketika memakai mobil itu wajib juga melihat kondisi dari belting, apakah beltingnya itu sudah perlu diganti ataupun tidak. Nah, kalau perlu diganti segera diganti untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Nah, belting sendiri itu dia kelihatan ya, kalau misalnya kita harus ganti itu mungkin ada retak-retak atau dia sudah aus atau dia sudah mulai tipis atau dia sudah ada sedikit yang keluar-keluar ya, benang-benang itu. Kalau udah sarankan mending diganti aja daripada di tengah jalan dia putus. Nah, untuk belting ini sebenarnya kalau dia cuma kendor itu teman-teman bisa mengerjakannya sendiri ya, tergantung mobilnya nih. Kadang mobil itu kan ada space ruangan mesinnya itu memang besar, ada juga yang sempit. Nah, kalau teman-teman tidak bisa mengerjakan ya sudah, nanti tinggal dibawa ke mekanik. Kalau bisa mengerjakannya sendiri, biasanya itu ada 3 atau 4 baut lah paling banyak itu untuk mengendorkannya ataupun mengencangkannya, teman-teman bisa kerjakan sendiri. Kemudian hal yang keempat yang bisa teman-teman cek itu adalah rak steering. Itu rak steering itu berada di bawah ya. Nah, itu di bawah ini biasanya dia kalau ini bocor, dia bisa juga menyebabkan aliran dari minyak power steering yang ada di atas, dari di atas pompa itu ke menuju ke bawah, kemudian ke kiri kanannya itu tidak sempurna. Jadi itu bisa menyebabkan steering teman-teman juga berat. Selain kebocoran, itu juga bisa terjadi dari keausan gigi-gigi yang ada di dalam rak steering ini. Nah, itu kalau rak steering ini kan di dalamnya itu kan ada gigi-gigi ya. Nah, itu bisa saja dia aus. Jadi kerjanya itu tidak maksimal lagi dan itu biasanya harus diganti ya. Tapi kalau mau di repair, mungkin ada yang bisa nge-repair ya, silahkan saja gitu ya. Jika rak steering ini tidak ada kendala seperti bocor, teman-teman juga harus mengecek lebih lanjut kepada yang ahlinya ya. Nanti itu akan dibongkar, bisa dilihat nanti apakah memang dia aus atau tidak. Karena untuk melihat keausannya itu memang harus dibongkar ya. Kalau cuma dilihat dari luar dia nggak bakalan kelihatan. Baik teman-teman, mungkin sedikit itu aja ya, 4 hal itu yang bisa teman-teman kerjakan, teman-teman lihat, teman-teman cek, dan teman-teman lakukan ketika power steering tiba-tiba merasa berat, ataupun bisa teman-teman minimalisir dengan cara mengecek itu duluan di pagi hari ataupun ketika teman-teman akan berkendara. Baik, sekian dulu info dan tips Uda Nazar yang sangat-sangat simpel pada pagi hari ini. Terima kasih yang bagi yang sudah menonton. Silakan like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan konten Uda selanjutnya. Kita bertemu lagi di dalam info dan tips sepanjang zaman bersama Uda Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.